شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Keluarga besar Bapak Semian yang berbahagia, keluarga besar Bapak Ahmad Steve yang berbahagia, seluruh tamu undangan, para kiai, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang juga ikut berbahagia, dan yang sangat berbahagia kedua mempelai Ananda Asiyah Rafi'ah binti Sami'an dengan saudara Al-Ustaz Al-Hafiz Muhammad Siddiq bin Amakti. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah sehingga dapat memenuhi undangan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mengiringi kedua mempelai tadi dengan doa kita bersama, sehingga keduanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa besar kepada kita semua, termasuk pada hari ini pelaksanaan ijab qabul pernikahan ini dengan cara syariat agama adalah barokah dari perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, mungkin cara-cara pernikahan kita ya cara-cara kuno itu, cara-cara Hindu, cara-cara Buddha, karena dulu sejarah kita ini adalah orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha, anak turunan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Tapi barokah perjuangan baginda Nabi SAW dari Madinah menghantarkan rombongan-rombongan, jamaah-jamaah menyebarkan agama sampai ke negeri kita. Akhirnya nenek moyang kita telah Islam di tangan mereka, dan akhirnya seluruh rangkaian amaliyah-amaliyah kita berdasarkan syariat agama. Semoga kita akan terus menyempurnakan agama atau syariat agama, sunnahnya baginda Rasulullah SAW pada seluruh kegiatan, seluruh amaliyah kita dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi umatnya yang diakui kelak dan tidak akhirat dan berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang sangat dari orang tua itu ada pada 3 keadaan. Yang pertama, ketika anaknya lahir, bahagia betul, terutama yang paling bahagia itu ibunya. Kenapa? Ibunya yang mengandungnya dan dia yang mempertaruhkan nyawa keluarnya anak tersebut dari rahimnya. Sangat berbahagia. Saking bahagianya
kita saksikan sendiri, istri-istri kita begitu anaknya lahir menangis, dia malah mencucurkan air mata. Tapi itu adalah air mata bahagia, karena anak lahir dalam keadaan sehat walafiat, sehingga seluruh penderitaan dan kesusahan 9 bulan 10 hari itu hilang begitu saja, karena lahirnya anak dalam keadaan sehat walafiat, bahagia luar biasa. Yang kedua adalah ketika anak pulang dari menuntut ilmu dan selesai dengan baik, bahagia betul orang tua. Walaupun belum selesai betul, artinya pulang liburan saja, kita ini bahagia dengan anak kita pulang liburan dari mondok pesantren. Kenapa? Sudah ada peningkatan, sudah ada tambahan kebaikan dalam kehidupannya, maka kita berbahagia. Apalagi kalau sampai selesai, apalagi beliau ini berdua ini selesai daurah. Kalau Ustadz Muhammad Siddiq ini selesai takhasus juga, selesai takhasus juga selesai, bahkan beliaunya hafiz juga. Kemudian ikut qiraah sab'ah juga. Itu jadi seorang ustadz atau seorang alim. Begitu selesai, orang tua sangat bahagia. Apalagi kalau anak itu misalnya anak satu-satunya lagi yang laki-laki misalnya, atau satu-satunya yang perempuan. Bahasanya apa? Semata wayang, ya? Semata wayang, satu-satunya anak bisa selesai mondok pesantren, bisa jadi orang alim, bisa jadi hafiz Quran, bisa jadi qori, bisa jadi maulana kalau dia sampai keluar negeri. Ini bahagianya orang tua sangat luar biasa. Begitu pula Bapak Sami'an. Ini kami mengenal Pak Sami'an ini Pak dari tahun 2000. Dari tahun 2000 itu sudah beserta dengan kami di Pondok Pesantren Al-Kiram awalnya dulu di Teluk. Itu yang bapak-bapak Pondok Pesantren Al-Kiram yang dulu di Teluk Betul itu Pak Sami'an ini. Jadi kita mengenal betul Bapak Sami'an ini sudah sampai sekarang 21 tahun berarti masuk. Beliau punya putri di Pondok Pesantren kan ke Kemboro dan selesai juga ini, alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebahagiaan itu dengan kebahagiaan yang sangat, karena bayangannya nanti di akhirat anak-anak yang jadi alim hafiz ini nanti akan memberikan syafaat kepada orang tua khususnya, sehingga kesusahan dan penderitaan selama ini membiayai anak mondok pesantren, ya, kadang dia berangkat untuk bayar bulanannya di tanggal muda, sembari pulang dia sudah terbayang apalagi cari kerjaan apalagi, ya kan? Atau kalau dia bergaji itu gaji tahun bulan depan itu sekian lagi akan diantarkan lagi. Nah, setelah selesai dan berhasil, kesusahan dan penderitaan menyekolahkan, memondok pesantrenkan anak itu istirahat berganti dengan kebahagiaan yang lain. Yang ketiga, ketika anak ketemu jodohnya. Alhamdulillah anak sudah selesai belajar mondok pesantren, jadi orang alim, jadi orang hafiz Quran, kemudian sekarang sudah ketemu jodohnya, dan jodohnya pula sepupu, artinya pas cocok. Dia alimah, dia hafizah, kemudian pasangannya alim dan hafiz Quran. Maka ini adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita duduk bersama di sini berbagi bahagia bersama dengan kedua keluarga besar ini, dengan kedua mempelai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kedua mempelai ini hidupnya dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk saudara Muhammad Siddiq mungkin ini sedikit saja nasihat. Kenapa? Karena beliau sendiri sudah banyak belajar. Jadi macam bahasa menggarami air laut.
ya kan? Nggak perlu digarami kan sudah asin, ya kan? Tetapi ya walaupun dikit-dikit perlu juga lah dikasih garam, ya kan? Kadang-kadang manusia itu adalah tempat lupa dan salah. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Awwaluman nasiyan nasu. Yang pertama sekali lupa itu ya manusia. Tempatnya salah dan lupa. Maka majelis ini bahagian dari memberikan peringatan walaupun hanya sedikit. Mengingat-ingat kembali mungkin pelajaran secara teori waktu di pondok pesantren, bab nikah, ya kan, bab tentang nikah, tetapi belum pada nikah semua santrinya, ya kan? Itu begitu sekarang sudah nikah, ya kan? Maka berarti akan mempraktekkan, akan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah pernah dituntut di pondok pesantren tersebut. Yang pertama adalah untuk saudara Muhammad Siddiq, antum sekarang menjadi pimpinan rumah tangga, menjadi seorang bapak. Maka sebagai seorang pimpinan rumah tangga atau sebagai seorang bapak, antum punya kewajiban. Kalau kewajiban tertunai, nanti haknya akan dapat. Tapi kalau kewajiban tidak tertunai, maka hak jangan dituntut. Kenapa? Karena kewajibannya tidak tertunai, tidak ditunaikan. Kita ingin supaya istri kita membahagiakan kita, tapi ternyata kita tidak menunaikan kewajiban kita yang menjadi hak dia yang akan membuahkan kebahagiaan kepada kita. Maka kita tidak dapat menuntut karena kewajiban kita sendiri tidak tertunai. Maka tunaikan kewajiban kita, nanti hak itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tertunai pada kita. Yang pertama adalah kita menjadi pimpinan dalam rumah tangga itu. Pimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Pimpinan dalam urusan apa? Pertama, pimpinan dalam urusan menjadi imam dalam rumah tangga tersebut, mengamalkan agama, kemudian mendidikkan agama kepada istri kita, mengajarkan agama. Mengajarkan agama secara garis besar, pertama tauhidnya, yang kedua ibadahnya, yang ketiga akhlaknya. Itu secara garis besar pokoknya. Jadi kita sebagai pemimpin hendaklah memperhatikan tauhid istri kita, keimanan, keyakinannya. Kita ambil dia dengan nama Allah, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu kita mesti didik dia untuk selalu istiqomah bertuhankan kepada Allah. Realisasinya, wujudnya adalah jangan bosan-bosan bicara tentang kebesaran Allah, mengingatkan kebesaran Allah kepada istri kita. Di antaranya adalah kalau kita pulang ke rumah bawa apa-apa, ya dari mana ini katanya? Maka kita jawabnya dari Allah. Dibiasakan. Supaya apa? Supaya hati istri kita itu juga terpaut kepada Allah. Dari mana ini? Ya kerjalah itu. Dari mana ini? Dari apa? Si fulan lah. Dahulukanlah Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Kita mesti selalu mengucapkan Allah. Kemudian beristiqomah dalam bertuhankan kepada Allah itu. Di antaranya mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dari mana ini? Dari Allah dan sebagainya. Di dalam rumah tangga kita itu, baru akhirnya istri kita itu punya hubungan yang kuat kepada Allah. Kalau istri kita punya hubungan kuat kepada Allah, maka itulah pangkal dari kebahagiaan. Pangkal kebahagiaan itu tauhid. Kalau orang itu punya Allah, artinya punya gantungan kepada Allah, punya ketergantungan hanya kepada Allah. Itulah yang akan membahagiakan orang.
Karena apa? Karena itu urusan bahagia, itu urusan hati. Kalau hatinya terpautnya benar kepada Allah, maka Allah akan membahagiakan dia. Tapi kalau hatinya tidak terpaut kepada Allah, terpautnya kepada ghairullah, kepada selain Allah, maka tidak akan bahagia. Karena itu untuk dapatkan itu kebahagiaan, ketenangan, yang pertama adalah kita sebagai pimpinan rumah tangga itu membiasakan Allah, 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 Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah terus menerus. Itu. Jangan cuma sekali atau 2-3 kali atau di honeymoon, ya kan, bulan madu saja Allah Allah Allah, itu lewat dari situ nggak ada lagi Allah Allahnya. Tapi kita biasakan untuk istiqomah selalu mendidik istri kita dan keluarga kita itu dengan bertuhan kepada Allah, bertauhid kepada Allah, diawali dari bicara Allah 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 Allah, la ilaha illallah. Itu didikan pertama. Kemudian didikan yang kedua, didikan ibadah. Ibadah ini menjadi tanggung jawab kita laki-laki untuk memperhatikan mereka. Jangan sampai kita sia-siakan. Misalnya ibadah ini kan luas. Ibadah yang paling pokok itu sholat. Maka kita menjadi penanggung jawab untuk kebaikan sholat istri kita. Nabi SAW bersabda, Allah, 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 ay ittaqullaha, ittaqullaha, ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Allah, Allah, Allah fin nisa, dalam urusan wanita, istri kita. Fa innahunna amanatun indakum. Karena sesungguhnya mereka itu, istri-istri kita itu adalah amanah Allah di sisi kalian. Faman lam ya'mur imra'atahu bis-salat wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Siapa-siapa yang tidak memerintah istrinya untuk sholat dan tidak mengajari istrinya sholat, maka sungguh laki-laki itu, suami itu, pimpinan rumah tangga itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini tanggung jawab yang kedua, kewajiban yang kedua adalah untuk menghubungkan secara praktek istri kita itu menyembah hanya kepada Allah. Yang pertama kali berkeyakinan kepada Allah. Urusan tauhid, urusan i'tiqad itu urusan hati, urusan dalam. Sekarang urusan zahirnya mesti sujud. Sebab ada orang itu yang bilang Tuhan saya Allah tapi nggak mau sujud, nggak mau sholat. Yang penting kan sini katanya. Sambil dia nunjuk dadanya sebelah kiri. Yang penting di sini Pak katanya. Urusan itu. Tapi dipanggil oleh Allah sholat nggak sholat. Ini kalau bukan urusan ini. Urusan ini urusan pokok, urusan zahirnya, syariatnya dijalankan, sholat tunduk kepada Allah. Maka urusan sholat istri kita itu adalah tanggung jawab kita selaku kepala rumah tangga. Kalau tidak, nanti kita termasuk orang-orang yang telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Bahkan kata ulama, walaupun kita ini mondok pesantrennya puluhan tahun, istri kita juga puluhan tahun mondok pesantrennya, dan belajar sholat sudah mulai dari rumah, orang tuanya juga sudah mengajarkan sholat, puluhan tahun itu juga dia belajar sholat, bahkan melotok kering babus sholat dalam kitab-kitab fikih. Tetapi untuk menunaikan kewajiban berkenaan dengan hadis ini, mesti walaupun sekali kita ini pernah mengajari istri kita sholat dari awal sampai akhir, dari takbir sampai kepada taslim. Walaupun dia sudah belajar sholat, bahkan yang kita ajarkan itu dia sendiri ngerti. Tetap kita menggugurkan kewajiban kita selaku kepala rumah tangga, mendidik istri kita untuk sholat, mengajar istri kita untuk sholat, memerintah istri kita untuk sholat, bahkan mengajak sholat berjamaah. Kalau sholat fardunya kita laki-lakinya ke masjid. Kalau sholat sunatnya, sholat malamnya boleh dengan istri, bahkan bagus dengan istri. Laki-laki yang bangun malam kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat malam, kemudian istrinya tidak mau bangun,
kemudian dia ambilkan air, dia percikkan ke mukanya untuk bangun sholat. Kemudian dia bangun, sholatlah mereka. Apakah mereka sholat masing-masing ataupun mereka sholat berjamaah. Tapi yang lebih kuat membangunkan istri untuk sholat tahajud berjamaah maksudnya. Begitu pula sebaliknya, istri yang bangun duluan, dia membangunkan suaminya. Bangun, katanya nggak mau bangun, diambilkan air, bukan seember. Hanya dipercikkan aja, kalau seember kan jadi ribut. Dipercikkan aja ke mukanya, kemudian dia bangun, sholat berjamaah tahajud. Maka suami istri yang sholat berjamaah tahajud di malam hari, mereka itu terhitung sebagai az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, sebagai laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir. Walaupun cuma 2 rakaat, sudah terhitung sebagai laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir. Jadi memperhatikan juga sholat tahajudnya. Kemudian yang berikutnya adalah didikan akhlak kepada istri kita. Kita ini pemimpin dalam rumah tangga. Ketika istri kita tidak berakhlak baik, kita punya kewajiban untuk mengingatkan dia. Tapi diingat juga cara mengingatkannya itu, karena apa? Wanita ini makhluk antik. Itu mohon diingat ini saudara Muhammad Siddiq ya. Kita bicara ini karena memang kita sudah pengalaman duluan, ya kan? Bahwa wanita itu adalah makhluk antik. Itu bukan makhluk aneh. Kalau dibilang makhluk aneh itu artinya kayak serem begitu. Bukan, dia wanita ini makhluk antik. Itu. Jadi kalau dia lagi panas, emosi, kita bawa emosi juga, jadi ribut. Nah itulah yang kita sering sampaikan. Bisa ada UFO dalam rumah, piring melayang, sapu patah, kaca pecah, meja kembali, kursi kejungkang. Kenapa? Karena sama-sama emosi. Maka ketika istri itu emosi, kita mesti lebih dapat menahan emosi. Gitu. Pertama kita diam, kemudian kita menjauh. Jangan didekati, udah diam, dekat pula. Lama-lama hilang diamnya itu, naik amarahnya. Itu jadi apa? Darah tinggi dia, darah tinggi. Akhirnya darah tingginya naik, akhirnya ribut. Itu karena itu ketika dia emosi, maka kita diam, kemudian kita menjauh. Nah, itu wudu, sholat, adukan kepada Allah istri kita itu. Kan yang menggerakkan istri kita siapa? Allah. Yang menggerakkan dia, dia menceramahi kita itu adalah Allah. Itu ceramah dia itu, bayan dia, bayan hidayah. Itu karena itu kita mesti sabar, ya kan? So ini pengalaman dan semua saya rasa rata-rata bapak-bapak ini kalau lihat wajah-wajahnya sudah pengalaman semua. Itu. Jadi ketika istri itu emosi, kita diam, kemudian menjauh, wudu, sholat 2 rakaat, adukan kepada Allah, minta supaya bayannya ini selesai. Supaya bayan hidayah dia itu ditutup dengan doa keparah majelis, selesai. Kalau enggak ditazkir sekalian. Jadi kita mesti perhatikan ketika hal-hal seperti ini terjadi di dalam rumah tangga kita, dan itu pasti terjadi dan tidak perlu dicari-cari. Saudara Muhammad Siddiq nanti nggak perlu cari-cari kekurangan Asia. Itu nanti akan berjalan masa pergaulan rumah tangga itu akan kelihatan semua kekurangan istri kita. Begitu pula saudari Asia, tidak perlu cari-cari kekurangan saudara Muhammad Siddiq suaminya. Seiring berjalannya masa itu nanti akan kelihatan semuanya kekurangan-kekurangan menurut kita. Padahal itu kelebihan. Kekurangan dia menurut kita itu sebenarnya kelebihan dia. Dan pandangan dia atas kekurangan-kekurangan kita itu sebenarnya adalah kelebihan kita. Jadi mensikapinya itu yang penting, saling mengerti. Baru akan turun yang namanya sakinah. Kalau tidak, berantakan, ya kan? Ribut bawaannya. Apalagi kalau sudah urusan uang belanja,
ya kan? Urusan uang belanja, ya kan? Itu memang harus diperhatikan betul. Ya kan? Kadang-kadang tersulut dari situ, ya kan, keretakan-keretakan di dalam keluarga kita, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu jagalah dan usahakanlah, didiklah akhlak istri kita dengan cara ketika kita ada di rumah menghidupkan majelis taklim di rumah kita. Itulah media mendidik. Itu. Walaupun istri kita itu alimah, hafizah, ya, tetapi kita tetap menghidupkan majelis taklim di rumah. Jadi majelis taklim itu bukan berarti karena suami sudah alim, istri sudah alimah, sudah nggak perlu taklim lagi. Tidak, tetap yang namanya majelis taklim di rumah, baik qadha ilmu pun masailnya itu dibuat di rumah. Supaya apa? Supaya tadi kita ini jadi selalu ingat. Sebab sifat kita ini lupa, ya kan? Maka untuk mengingatkan, maka majelis taklim itu terus dihidupkan. Itulah pangkal nanti akan datangnya kebaikan-kebaikan, barokah-barokah yang banyak di dalam rumah tangga. Kemudian yang berikutnya adalah dibawa istri kita dalam hiburan. Ini kepada saudara Muhammad Siddiq, ya kan? Ini nanti dibawa istri, ya kan, untuk jalan-jalan, ya kan? Tapi jalan-jalannya itu 3 bulan sekali, 3 hari, ya kan? Namanya jalan-jalan di jalan Allah, ya kan? Keluar Masturah, ya kan, 3 hari. Kemudian bawa lagi setelah 3 bulan 3 hari, bawa lagi setelah 3 bulan 3 hari. Kemudian dalam tahun pertama ini mudah-mudahan itu seiring dengan perjalanan, ya kan, selesai 10 hari. Nanti ketika dia melahirkan, istri kita itu hitungannya sudah pernah 10 hari masturah sebelum dia melahirkan. Sehingga setelah dia melahirkan itu dia akan cuti, termasuk khurujnya jadi cuti juga, akan cuti sampai anak bisa ditinggalkan. Nah, itu kalau disempurnakan menyusuinya ya disempurnakan, kalau tidak yang penting sudah bisa ditinggalkan, baru dibawa lagi istri untuk khuruj, jalan-jalan. Jadi pembinaan dalam rumah ada, kemudian dibawa jalan-jalan juga ada, jalan-jalan di jalan Allah. Nah ini sedikit sebagai nasihat untuk berdua dalam membangun rumah tangga yang dicita-citakan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tersebut. Dan kalau resep-resep ini dijalankan, menghidupkan majelis taklim di rumah sebagai pangkal atau sebagai induk dari seluruh kebaikan-kebaikan yang akan datang dalam rumah tangga itu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan keluarga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kepada kedua orang tua masing-masing. Jadi saya banyak mendapatkan kasus aduan-aduan dari suami-suami. Itu kasus-kasus itu, kasus-kasus rumah tangga itu biasanya berawal dari campur tangan kedua orang tua dan mertua. Maka kita sebagai orang tua dan mertua itu jangan terlalu dalam mencampuri urusan mereka berdua. Kalau mereka ada kekurangan dan kesalahan, maka kita hanya berdiri sebagai pemberi nasihat, bukan pemutus perkara mereka. Kalau kita menjadi pemutus perkara mereka, itulah yang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anak putri kita sudah kita serahkan kepada dia, kepada suaminya, maka kita telah serah lahir batin, dunia akhirat. Mesti dalam perjalanannya itu akan ada kekurangan. Maka sifatnya kita selaku orang tua memberikan masukan dan nasihat. Kenapa? Mereka ini belum berpengalaman. Kan belum berpengalaman ya? Belum berpengalaman. Justru karena belum berpengalaman ini, ya kan, yang bagus. Yang sudah berpengalaman malah agak kurang bagus. Itu karena itu selaku orang tua berilah nasihat.
Kenapa? Karena dia sudah kita serahkan kepada suaminya dunia dan akhirat. Jadi hal-hal yang terjadi di antara mereka nanti kita hanya sebagai penengah, ya kan? Nah, karena itu jangan sampai kita mencampuri terlalu dalam dan terlalu jauh. Nah, didiklah putri kita itu untuk apa? Taat sepenuhnya kepada suaminya. Taat sepenuhnya kepada suaminya. Itulah didikan kita kepada anak-anak putri kita. Sedangkan anak-anak putra kita ini dididik taatnya kepada orang tuanya. Maka kita serahkan, maksudnya putri kita kepada suaminya dunia dan akhirat, minta dididik, minta dibimbing, dan dalam perjalanan mereka nanti ada kekurangan-kekurangan, kita selaku orang tua berilah nasihat dan masukan. Kemudian selalu mendoakan. Kalian berdua sendiri saling mendoakan satu sama lain. Kemudian orang tua dan mertua juga mendoakan mereka berdua. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang barokah yang menjadi sanggup untuk beribadah dan berdakwah, dan melahirkan dari kalian berdua keturunan yang soleh dan solehah yang akan menjadi alim alimah, hafiz hafizah, da'i da'iyah, meneruskan perjuangan agama. Karena kalian berdua ini adalah sebagai orang alim dan orang alimah, maka cita-cita sebagai orang alim dan alimah ini jangan sampai pudar karena pernikahan, dan jangan sampai juga berbalik kepada urusan dunia. Ya, karena kalian sudah bertahun-tahun berdua di pondok pesantren, maka setelah berkeluarga ini juga cita-citanya mestilah cita-cita dan kesibukan-kesibukan keagamaan. Sibuk mengajar, sibuk mendidik umat, sibuk membawa umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian berdua digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkhidmat kepada agamanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa jami' niyatin shalihatin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الشافي العلل ومفرج الكرب. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا فلا يغفر الذنوب إلا أنت تغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء، وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا، وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى.
الله. اللهم ألف بين هذين أهلين كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا مبينا وابعث لنا سلطانا نصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انزل عليهم السكينة والمودة والرحمة يا ذا الجلال والإكرام. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami yang telah kembali kepadamu. Ya Allah lapangkan kubur mereka, berilah nikmat kubur kepada mereka. Ya Allah kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kecil kami. Ya Allah mendidik kami waktu kecil kami. Ya Allah, ya Allah menyayangi kami waktu kecil kami, mengurusi kami waktu kecil kami. Ya Allah sampai dewasa ya Allah pun banyak melupakan kebaikan keduanya. Ya Allah tutur kata kami banyak menyakitinya. Ya Allah perbuatan kami banyak mengecewakannya. Ya Allah ampunilah keduanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang masih hidup yang Engkau matikan kecuali Engkau beri iman amal soleh yang sempurna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunkanlah dosa istri-istri kami, anak-anak keturunan kami. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim jagalah kami. Ya Allah dari depan belakang kami, kiri atas bawah kami. Ya Allah dari mensyirikatkan Engkau. Ya Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah dari fitnah akhir zaman. Ya Allah dari fitnah Dajjal, dari fitnah dunia. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim jaga anak turunan kami sampai hari kiamat. Ya Allah jadikan mereka penerus dan pejuang-pejuang agama, jadikan mereka alim dan alimah, hafiz dan hafizah, da'i da'iyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim khususan pada pagi hari ini ya Allah saudara kami Muhammad Siddiq dan saudari Asia. Ya Allah berkatilah keduanya. Ya Allah berkatilah umur mereka berdua, berkatilah pernikahan mereka, berkatilah harta mereka, dan berilah turunan-turunan yang barokah. Ya Allah begitu pula kedua keluarga besarnya. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Engkau berikan kebaikan yang banyak, tambahan kebaikan yang banyak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim begitu pula kampung kami. Ya Allah begitu pula negeri kami. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikan kami semuanya. Ya Allah ya Allah hamba-hambamu yang taat kepadamu. Ya Allah jadikan kami semua umat Nabi-Mu. Ya Allah yang bersungguh-sungguh mengikuti Nabi-Mu. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim khususan untuk negeri kami Indonesia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim Engkau tanamkan ya Allah ke dalam hati-hati umat Islam di negeri ini. Ya Allah kecintaan kepada agamamu. Ya Allah kecintaan mengamalkan agamamu. Ya Allah kecintaan memperjuangkan agamamu. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kabulkanlah doa kami. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim kabulkanlah doa kami. Taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق.